Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa di Jatuh Channel, yang percaya wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu diberkati dalam semua aspek Bapak Ibu buat di muka bumi ini. Sudah bulan April Bapak Ibu, cepat sekali ya. Kita nggak berasa bahwa kita sedang berjalan di bulan April, Mei, nanti jangan-jangan sebentar lagi sudah Natal lagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Anda bisa terus belajar, Anda bisa mendengarkan khotbah ini, dan banyak dari cerita-cerita singkat mengenai Alkitab yang betul-betul bermakna yang Anda harus mengerti. Anda siapkan saja alat tulisnya atau ballpoint-nya. Kalau Anda ingin mendengar 2 kali atau 3 kali, Anda bisa lakukan karena ini YouTube, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa dalam hidup Anda dan saya ada banyak masalah, tapi Anda mengerti bahwa masalah ada batasnya. Peristiwa Tuhan memberkati Anda tidak ada batasnya. Peristiwa inilah yang saya ceritakan sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Semua masalah yang Anda hadapi pasti akan berakhir. Kalau waktunya sudah habis, pasti akan selesai. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir bahwa Anda harus berdoa lebih lagi sama Tuhan, sebab hari-hari ini kita sedang berlari mengejar Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang penting satu-satunya yang Tuhan berikan sama Anda dan saya. Satu tugas Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya. Selama engkau di muka bumi ini, sambil engkau berjalan, selama engkau berlari, Bapak Ibu, injili semua bangsa, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ketahuilah, Aku Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, inilah sebuah sukacita yang besar. Bapak Ibu, terima kasih kepada Anda yang sudah memberikan daya, dana, dan doa bagi kami. Kami percaya inilah yang harus kami lakukan bagi nama Tuhan. Anda harus mengerti bahwa waktunya segera datang. Waktunya tidak lama lagi. Hari itu, berapa Tuhan mengharapkan, betapa Tuhan menginginkan engkau dan saya ada di situ, ada di sana untuk menyongsong Tuhan datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa di Jatuh Channel, dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Senang sekali hari ini Anda dan saya baik-baik saja dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Anda berjalan-jalan bersama ke sebuah tempat, Anda pasti memilih tempat itu yang baik, yang enak, bisa pegunungan, bisa di pantai juga bisa, atau Anda berjalan dimanapun. Tapi ada tempat lain yang namanya adalah padang gurun, gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya tanya, maukah Anda ke padang gurun? Orang pasti bilang tidak mau dong. Ya kalau pergi seumur hidup paling 2 kali atau 3 kali, setelah itu cukup ya Bapak Ibu. Kita lebih suka yang salju turun, yang dingin, atau di pegunungan atau di pantai Anda lebih suka seperti itu. Memang Anda mengerti kalau di padang gurun itu kondisinya semuanya tanah pasir, dan kalau ada sedikit tumbuhan, ya mungkin hanya sedikit-sedikit seperti itu saja. Tapi kering sekali, padang gurun itu kering, padang gurun itu panas, gitu ya, tidak enak, dan kondisinya betul-betul sulit gitu di padang gurun. Anda bisa masuk, Pak, saya tuh pernah masuk padang gurun. Kalau orang Kristen bicara padang gurun, berarti bicara bahwa dia pernah masuk ke tempat yang tidak enak. Jadi proses oleh Tuhan, mengalami satu masalah dalam kehidupannya, mengalami hal yang membuat dia capek, fatigue, dan sulit untuk dia berkembang. Mungkin dia diproses di situ, bisa jadi Bapak Ibu. Nah, di padang gurun ini, kalau kita melihat firman Tuhan, ajaib Bapak Ibu. Dalam Ulangan 8 kita buka firman Tuhan dulu. Ulangan 8, ayat kedua, firman Tuhan tuh berkata, Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ulangan 8 ayat 4, ayat 2 ya. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu, ternyata untuk seseorang bisa dilihat apakah megang perintah Tuhan, apakah hatinya dekat sama Tuhan. Tuhan tuh membawa ke padang gurun. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa.
Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Padang gurun ditulis dalam bahasa Ibrani, itu midbar. Midbar. Nah, saya tuh melihat akar katanya itu berasal dari kata yang sama dengan kata dabar. Dabar itu adalah berkata-kata atau berfirman itu dabar. Bapak Ibu, midbar itu adalah padang gurun. Ternyata di padang gurun, tempat yang sulit, tempat yang keras, tempat yang panas juga, tempat yang sungguh tidak enak di sana, tertolak ada di sana, dibuang di padang gurun. Ternyata kita tahu di firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu masuk padang gurun loh. Kalau Anda melihat dalam Mazmur 46, kita buka sebentar Mazmur 46 Bapak Ibu. Kita buka Mazmur 46 ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Bapak Ibu, kota benteng kita Allah Yakub. Tuhan itu membawa umatnya. Saya melihat satu firman yang menarik, di mana Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Bapak Ibu, ke padang gurun dibawa oleh Roh Kudus loh. Kalau Anda melihat, kita buka Lukas keempat, Bapak Ibu. Lukas keempat. Lukas keempat berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, ayat 1 ya, kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Midbar itu ternyata adalah merupakan sekolahnya orang Kristen. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya hadir di padang gurun, Anda harus mengerti. Hamba-hamba Tuhan di padang gurun, untuk apa orang di padang gurun? Di padang gurun itu supaya Anda tidak terdistrak. Distrak pikirannya kemana-mana ya Bapak Ibu. Kalau engkau hari ada di sini, kau ditanya, engkau melihat apa? Oh, saya melihat jalan, saya melihat lampu, melihat mobil, banyak. Dan Anda harus tahu, hal-hal seperti itu akan mendistrak Anda. Peristiwa itu akan mendistrak Anda. Bapak Ibu, Anda dibawa ke padang gurun, supaya hal-hal yang bisa mendistrak hidup Anda tidak ada. Di padang gurun akan fokus. Di padang gurun kau tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya sama. Anda cuma melihat pasir di sana, Anda melihat tanaman yang sudah kering di sana, itu engkau akan melihat di situ. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda di padang gurun, engkau akan fokus. Engkau akan melihat, engkau mungkin mendengar, kalau hari ini saya tanya, engkau mendengar apa? Waduh, banyak saya dengar. Ada suara orang, suara mobil, suara binatang, banyak. Tetapi di padang gurun, engkau akan melihat hal yang satu fokus, dan mendengar hal yang fokus. Peristiwa ini adalah sekolah Anda dan saya. Makanya di midbar, di padang gurun, Tuhan akan berkata-kata dengan engkau. Anda tahu bahwa Musa itu di padang gurun. Dia menerima pesan Tuhan kepada Musa. Elia di padang gurun. Dia bertemu dengan Tuhan dan membawa satu pesan daripada Tuhan, satu tugas daripada Tuhan, dan dia menerima anugerah Tuhan di sana. Tuhan berkata, kalau engkau melihat peristiwa padang gurun, tempat Daud, nah ini juga bagus Bapak Ibu, Daud hidupnya penuh dengan penderitaan. Kalau Anda melihat orang-orang terkenal di perjanjian lama, di perjanjian baru, Perjanjian baru tuh jarang ada midbar, Pak. Jarang ada padang gurunnya, Pak. Tetapi mereka mengalami hal tidak enak. Hal tidak enak tuh mereka alami untuk apa? Untuk mereka belajar sesuatu, untuk fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini, kenapa hari ini Anda dan saya kita mendengar hal ini? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini padang gurun harus ada dalam hidupmu. Padang gurun bukan padang gurun sebuah tempat. Orang kalau nggak membuat kesalahan, biasanya mengalami padang gurun, gitu, padang gurun. Tetapi saya maksud adalah padang gurun untuk sekolah Anda dan saya. Engkau akan mencari tempat untuk engkau bisa
berduaan bersama dengan Tuhan. Engkau mencari tempat untuk mendengar suara Tuhan. Mencari tempat supaya engkau bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Tempat ini, hari ini di PB, engkau bisa katakan di bawah kaki Tuhan dalam penyembahan. Firman Tuhan mengatakan padang gurun ini merupakan tempat yang terbaik untuk sekolah anak-anak Tuhan. Tempat di mana engkau tidak terdistract apapun. Engkau mendengar hanya suara Tuhan. Engkau hanya terfokus pada Tuhan tanpa orang lain. Itulah yang dimaksud dengan padang gurun surgawi. Hari ini, kalau saya katakan di PB kita, engkau dan saya harus memiliki padang gurun. Di PB engkau akan masuk dalam sebuah penyembahan. Dalam sebuah engkau menelungkup, engkau mendengar Tuhan berbicara, engkau tunduk waktu Tuhan berkata kepada mengenai visi-visi, peristiwa-peristiwa ke depan, mengenai hal yang harus kau perbuat, yang harus engkau dapatkan supaya engkau mengalami sesuatu. Firman Tuhan ya dan amin. Midbar adalah sebuah tempat yang indah yang Tuhan sediakan untuk anak-anak Tuhan bisa belajar. Hari ini, kalau engkau memiliki midbar, tempat untuk engkau bisa berdoa, tempat engkau bisa mendengar suara Tuhan, tempat engkau bisa bertemu dengan Tuhan secara privat, secara pribadi, engkau harus bertemu dengan Tuhan. Di mana tempat disebut sebagai holy ground Anda. Di holy ground itu, engkau akan melihat Tuhan dan akan mendengar suara Tuhan yang memberitakan padamu segala hal di muka bumi ini. Anda harus mengerti, Bapak Ibu, peristiwa midbar yang Tuhan tunjukkan kepada kehidupan Anda dan saya. Peristiwa itu juga sama dengan holy ground. Tuhan membawa Anda ke sana. Di holy ground ini, engkau akan mendapat banyak. Pertanyaannya, sudahkah Anda memiliki holy ground? Sudahkah Anda memasuki holy ground? Sudahkah engkau dan saya dalam masa hidup hari-hari ini, engkau dan saya setia untuk tinggal di holy ground? Peristiwa ini mulai terdistract hari-hari ini. Pekerjaan Anda, kesibukan Anda, aktivitas Anda membuat sudah sulit kalau kita ingin bicara mengenai holy ground. Tetapi ingat, seorang percaya, anak Tuhan, orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan untuk kelak di sorga bertemu dengan Bapa. Engkau hari ini harus hidup sama seperti apa yang Tuhan tunjukkan kepada hidupmu. Kalau engkau di sana bertemu dengan Tuhan setiap hari itu selama-lamanya, peristiwa itu harus kau buat di muka bumi dalam holy ground Anda. Ayo Bapak Ibu, midbar, padang gurun, holy ground, kau siapkan. Peristiwa ini adalah peristiwa ya dan amin yang Tuhan ingin berikan kepada engkau dan saya, supaya di muka bumi ini kau tetap kuat, engkau tetap maju, dan engkau akan berbuah bagi Tuhan Yesus. Shalom.